Suku Dayak. Suku Dayak biasanya diidentikan dengan Kalimantan dan hidup di tengah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Tetapi suku Dayak yang satu ini merupakan suku Dayak yang cara bertahan hidupnya cukup unik, yakni berada di tengah-tengah pemukiman warga. Tepatnya berada di Desa Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya pun tidak jauh dari Jalan Pantura, sekitar 500 meter dari kantor kepolisian sektor Losarang. Suku Dayak Indramayu merupakan suatu komunitas yang menganut kepercayaan naluri manusia yang didirikan oleh Takmad. Sebelumnya, komunitas ini dulunya adalah perguruan silat bernama SS yang berdiri pada tahun 1970, yang kemudian beberapa kali berganti nama dari mulai tahun 1982 dan akhirnya pada tahun 2016 menjadi tahun yang terakhir mereka mengganti nama dengan penetapannya nama suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu dan sampai sekarang. Mereka berpegang teguh pada pedoman yang disebut ngaji rasa, yakni penghormatan perempuan dan alam. Karena menurut mereka dari sinilah mereka diuji kesabarannya dan juga terus mencari kebenaran atas kesalahan yang pernah dilakukan. Selain pedoman ngaji rasa, suku Dayak Hindu-Buddha Segandu Indramayu ini juga memiliki ritual yang biasa dilakukan pada malam Jumat Kliwon, yakni kidung alam, berendam di air sungai, dan mepe atau dikenal berjemur di bawah terik sinar matahari. Suku Dayak memiliki 3 golongan, yakni Dayak alami yang dicirikan dengan bertelanjang dada, bercelana hitam putih, dan memakai aksesoris gelang dan kalung. Yang kedua, ada Dayak berseragam, dicirikan dengan celana berwarna hitam putih yang mirip dengan atasan perguruan silat. Yang ketiga yaitu ada Dayak preman, dicirikan dengan mengenakan kaos atau baju yang berwarna bebas. Nama saya Wardi. Bapak berarti mulai di sini dari tahun Kalau ngikut sini tahun 90. Kalau bisa Pak ceritain gimana sih kalau mulai dibentuknya suku Dayak Bumi Segandu ini? Jadi kalau awal berdiri itu tahun 1970. Nah itu juga nggak langsung kayak gini, telanjang dadang itu bertahap. Kita masih pakaian bebas. Juga semacam perguruan, namanya perguruan SS atau Industri Baguna. Nah 1970 sampai 1982 itu ganti nama tuh Jaka Utama. Deklarasinya hitam-hitam, gak tahu hitam-hitam. 1982. Nah sampai 1994 akhir baru dikasih nama tuh Dayak Siswa. Jadi kalau Dayak Siswa itu udah kita tuh udah telanjang dada, tapi karena pendek hitam, belum hitam dan putih. Dayak Siswa. Nah tahun 2000 baru celananya hitam dan putih, baru dikasih nama suku Dayak Hindu-Buddha Segandu Indramayu. Nah nanti saya tanya sama adik-adik itu juga ada artinya masing-masing atau maknanya masing-masing. Kata jauh sekarang filosofi atau apa tuh itu. Jadi apa? Nanti saya tanya sama adik. Kalau suku itu dalam arti apa sih? Sekelompok. Coba saya tahu suku itu dalam arti apa. Kamu punya suku, kamu juga semua manusia alam.
Suku itu dalam arti kaki atau bahasa Jawa itu sipil. Ibarat kita hidupnya kan intinya kan masing-masing bebas tujuan atau perjalanan masing-masing. Yang penting asal benar asal hukum. Nah baru yang kedua tuh Dayak. Tadi yang kamu pertanyaan tadi, Dayak itu nggak ada kaitannya sama sekali maupun sama Papua, Kalimantan atau Sumatera sana. Nah, tetap dia pun saudara kita. Di Dayak dalam arti Dayak itu dalam arti Dayak kita hidup ini dalam arti itu menyaring atau bahasa Jawa itu ngayak, menyaring antara salah dan benar. Pak, untuk apa sih prinsip yang selalu dipegang di suku Dayak ini sampai bisa bertahan sampai sekarang? Jadi yang pasti intinya kembali kita lagi bahwa ada betul-betul ya. Pakem kita di sini tuh laki-laki itu mengabdikan diri sama anak istri. Jadi ngabdi itu kita di sini tuh yang masak, kadang yang lucu itu laki-laki. Intinya bukan kita tuh istri itu semua pekerjaan rumah tangga itu harus istri dan harus saling membantu atau gotong royong. Itu contoh untuk anak-anak kita yang besar. Dan contohnya sama istri-istri nggak pernah, apalagi mukul anak sih kemarin aja nggak pernah. Allah. Apalagi misalkan orang Dayak punya istri terus nikah lagi nggak boleh sama sekali. Jadi misalkan di sini tuh yang diambil tuh ngaji rasa sejarah alam. Tadi ngaji rasa sejarah alam. Tinggal jangan nyakiti orang. Kalau kamu sakit hari alam semesta kan ada nggak sama manusia aja. Tadi kalau kita udah ngomong sama yang bernyawa atau ikan, ayam, susu, telur, rumah yang lain. Kami orang Dayak tuh nggak makan susu yang enggak, ikan yang enggak, telur enggak. Jadi bukan gak doyan kan, kasihan kan, tunggal ciptaan, tunggal siluman, tunggal hidup. Nah sama yang kelihatan kamu menyalahkan dia, kadang manusia dan kayak setan. Kalau dia mah gak apa-apa, kita sendiri ya, ya kan. Seperti kamu, kalau kamu apalagi kamu pelajaran sejarah Adam Hawa coba. Ini sejarah pembukuan udah dia taruh antara Adam sama Injajil, ya kan. Waktu Adam Hawa aja kesini udah jadi satu, apa udah jadi wujud manusia, nawisis, ya kan. Jadinya apa? Sejarah apa? Anwar sama Said Abbas baru dijadikan satu sama Sunan Kalijaga, jadi dua, jadi apa coba? Jadi Sadat sama Sadat Tauhid. Nah yang satunya tuh yang bagus kalau mau. Satu syariat ini baru syariat tadi ini yang ramai itu. Satu Sulah juga mau. Satu tuh banyak mau, apalagi Sadat Tauhid. Nah yang satu yang paling apa? Sadat ini dia terjadi diri dia paling susah. Kalau pelajaran itu nanti kalau kamu udah ke pelajaran ke sufi bukan jadi sampai patah kuat bahwa di kayak gini aja nggak sekolah mengaji dan berani bahwa bisa sama-sama zaman alam komunis sering punya sama tidak punya tabung subiarawati. Ya kita hidup itu cari apa sih? Ya kan rukun dan rendah. Kalau masalah segi keyakinan kepercayaan hak masing-masing. Banyak contoh di sini kami orang Dayak, jangankan orang lain gitu. Anak istri aja tuh dibebaskan. Terserah dia mau agama apapun, dia mau sekolah mau ngaji itu hak mereka. Semua manusia dilahirkan punya bidang masing-masing. Ibarat kamu suruh orang tua kamu harus ke UGM, sedang kamu pengennya ke IAIN, kan kamu ke depan, ya kan, punya dia. Jadi kami di situ dibebaskan, jadi anak kita harus gitu, kan enggak, dia lahir punya dia. Dan kenyataan jujur mayoritas orang Dayak tuh anak istri atau keluarga tuh muslim. Kita mereka yang asal berasal.
kan pasti di suku Dayak itu kan mempunyai tradisi apa yang berbeda dengan yang lain. Nah, tradisi apa yang sampai sekarang masih dilestarikan dari awal sampai sekarang? Nah dari dulu sampai sekarang, dulu itu 1 tahun itu diambil 2 kali. Dan kalau dulu itu misalkan orang Dayak di luar sana itu pada kesini, yang kebanyakan tuh bulan 8 sampai bulan 12, selama 4 bulan tuh dia ada di sini. Dia di sini tuh kalau malam tidurnya itu di air, Di air. ya di sungai, paling tinggal kepalanya aja. Jadi malam merendam, siang mepet atau berjemur itu jam 11 sampai jam 2 itu sampai luasa tuh deh selama 4 bulan. Yang kita makan nggak ada kayak puasa kayak kamu wajib 1 tahun 1 bulan, itu cuma air direbus, udah sayur-sayuran aja, nggak ada nasi, nggak ada nasi, udah rokok aja nggak boleh selama bulan itu, apalagi hukuman sama istri nggak boleh sama-sama. Nah sayuran aja itu nggak boleh metik sendiri tuh deh, nggak boleh selama 4 bulan itu jangan nyawa bisa aja itu nggak boleh. Itu bener-bener luar dalam, bahkan itu ada yang luar ada yang dalam awal. Kita kan itu menyinggung tentang pernikahan ya. Kalau orang sini tuh nikahnya itu harus sesama suku atau boleh dari luar? Yang pasti kami di situ dibebaskan. Ya ibarat dasar utama adanya perkawinan itu apa sih? Dasar adanya perkawinan. Ibarat contoh, ada perkawinan, ada perceraian. Adanya perkawinan, adanya hukum agama. Ya kan? Ada cerai, adanya hukum pemerintah. Dia mau bertemu nikah, kadang nikah lagi pulang. Makanya kita di sini jujur nggak ada cerai, nggak ada kawin. Nanti nggak ada cerai, nggak ada kawin. Ibarat tadi saya bilang bahwa ada punya istri satu, ya udah satu aja, kecuali meninggal terserah. Jadi kadang di luar kan banyak sering cerai ya. Misalkan contoh, dia udah punya keluarga, punya istri, udah keluarga, dia punya anak. Kemauannya kan di sini nggak mau cerai atau apa, jadi bukan menceraikan istri tapi kan anak. Ya, nanti kan inginnya nikah lagi, suaminya nikah lagi, nanti gimana anak yang satu? Nanti kan itu kan adanya hukum pemerintah sama. Kan itu tadi yang tradisi yang di setiap bulan 8 itu kan berarti bulan Agustus ya. Ya itu menggunakan bulan Masehi, tetap menggunakan Jadi di sini tuh nilai nggak ngambil detik menit jam hari buat bulan. Contoh mau bikin rumah atau mau hajatan, kalau diumumkan jangan bikin bulan, bikin hari kan, bikin jam, di sini nggak ada. Nah yang penting di sininya kapan aja, yang penting ada dana. Hari itu bagus semua. Banyak kami di sini nggak ada hari besar atau apa-apa. Berarti tradisi itu ya intinya dilaksanakannya setiap 1 tahun 2 kali. 1 tahun 1 kali 4 bulan. Selama 4 bulan itu malam rendam, siang mepet. Untuk waktu itu berarti nggak tentu ya, kapan aja Kapan aja, yang penting niatnya. Yang penting bisa bagi antara keluarga. Misal contoh orang Dayak kesini 4 bulan, sedangkan di rumah untuk makan jajan sehari untuk keluarga nggak ada, main tinggal aja itu nggak boleh. Yang kelihatan aja nggak diambil, apalagi yang benar yang kelihatan. Ngerti kan? Nah itu tradisi itu tuh dilaksanakan bertujuan untuk apa? Kan tadi itu kayak mandi di sungai kan, Tidur. tidur di sungai, terus makan nggak makan nasi. Ya, Nah nggak ada itu nasi, nggak ada rasa. bertujuan untuk apa? Itu kedisiplinan melatih apa, kesabar. Kan bukan pembersihan badan. Nah yang kedua, 1 bulan 1 kali berkumpul. Kamu nanti boleh bulan depan cari di kalender, kalau malam Jumat tanggal berapa. Tapi ini sore Jumat nanti ada ritual. Kalau malam bukan, ya malam berdua. Kita di sini kan ada 3 golongan. 1 preman, 2 itu Dayak, yang kedua itu seragam, yang 3 kayak gini Dayak. 1 itu preman. Jadi kalau preman tuh bukan preman orangnya,
preman tuh masih pakaian bebas. Nah baru seragam, kalau seragam tuh hitam-hitam loh deh, masih hitam, celana hitam orang. Iya, seragam. Nah baru yang ketiga kayak Pak Wadi ini Dayak. Cuma bedanya antara preman seragam ke Dayak ini, kalau preman dan seragam itu dia itu masih punya KTP, ya preman seragam masih punya agamanya masing-masing, bahkan masih berpemikiran. Nah, kalau Pak Wadi orang Dayak itu Pak Wadi itu punya KTP, bahkan nggak punya agama, bahkan itu tidak ada alasan. Bapak, untuk kehidupan sosialnya gimana Pak? Untuk sehari-hari nah kan Pak Wadi udah ngomong kita itu masih anak masih jam udah mati baru sebelum kerbau, ayam, sapi. Dan waktu bagus di waktu di sekarang tanam pas ya. Ibu kamu nanamnya kan terus kan enak, dapatnya kan banyak, nggak tergantung nanti, ya kan. Nah dari segi agama tadi Pak Wadi bilang walaupun kami orang Dayak punya agama, tapi itu bagus. Mau sholat silakan, Tuhan masih ada contoh. Jangankan orang lain, anak saya itu juga serah. Dia mau agama apapun, dia mau sekolah mengajar nah yang asal berasal ya, belajar dulu dari apa dulu agama di tengah-tengah ada ini. Nanti kalau malam juga untuk kumpul semua gitu ya, preman seragam Dayak. Nanti tempatnya ada nanti ritualnya satu tuh pujian alam, ritualnya kalau malam berdua. Satu tuh pujian alam. Nah yang kedua tuh Kidung Alasturi. Kidung Alasturi. Bapak sendiri yang suku Dayak yang menggunakan hitam putih itu tidak punya KTP. Tapi jujur itu tergantung sesuai kekuatannya masing-masing. Jujur 50%, hampir lebih 50% orang Dayak punya KTP. Itu kan hak mereka. Iya. Pak Wadi pribadi nggak punya. Pak, kan tadi ini kan yang menggunakan adat menggunakan hitam putih itu dari awal tahun 2000 ya. Nah kenapa disimbolkan ditandain dengan menggunakan hitam putih? Yang pas itu keseimbangan antara salah dan benar, siang dan malam, keseimbangan. Waktu tadi kedua aja aku bener banget, belajar dari kesalahan. Kalau kamu belajar dari kesalahan, tahu yang benar. Tidak ambil orang lain, nggak mau apa. Bahwa dia kebenaran, masih dalam salah dan benar. Dan kalau kamu belajar dari kesalahan, berarti yang paling benar, kenapa jujur? Iya kan? Kamu mencuri ayam enggak? Dan kalau dia ngapain iya, maka yang paling benar apa yang ngapain kesalahan? Iya. Nah kan yang tadi tuh setiap malam Jumat Kliwon itu kan diadain kayak pujian alam. Nah itu boleh tahu nggak pujian alamnya itu kayak gimana? Sama ibarat kalau pelajaran kamu kursi itu kayak kalimat sapu jagat. Waktu ada pawang berapa tahun kesalahan, tapi aku kesalahan. Kita hidupnya beneran, sabaran, jujuran. Cuma pakai bahasa Jawa, bedanya kalau kamu muslim kan robbana, nah kalau kami di situ robbana. Bukit Pahlawan, tadi ada di awal juga aja, baru-baru rame, belajar sabar. Kalau orang Dayak itu emang asli dari Indramayu atau dari Tadi Jawa? kan udah bilang asli dari Jawa. Tadi Pak Wadi ngomong kan, Iya.
Kalau kami kan lokal, buat kami pun walaupun memang aku ngambil muslim bahasa Islam, tapi di kamu jangan sampai hilang, jangan sampai ke Arab-Araban atau ke Timuran. Soalnya dari artikel sama jurnal katanya itu dari berbagai daerah. Ya, semua ada semua. Di Cirebon pasti ada, ya, adat kan pasti ada, bulan adat, karena sah adat tuh apa sih? Apa kalau boleh tahu di sini pendiri suku Dayak mungkin siapa? Nah, dari pendirinya dari awal sampai sekarang masih dia. Namanya itu Paheran. Bukan pangeran dia, Paheran. Dia masih ada, Pak? Masih. Paheran Takman Diningrat. Kalau Paheran itu sejarah Jawa agama, Paheran itu sejarah Jawa agama, itu Paheran. Nah, kalau Takwa itu nama lada atau nama dari itu Diningrat itu kerajaan. Masih ada keturunan keraton. Nah, di sini tuh nggak ada turun temurun, nggak ada, tidak ada. Maksudnya gimana? Jadi nggak ada orang biasa, tapi nggak ada turun temurun betul kan. Untuk laki-laki itu dibebaskan karena dia kan hak atau malam jabat itu umum juga apa harus ada sama kerja apa aja dia perlu kerja dan berapa ada yang jadi tukang bangsa, ada yang jualan, semua mayoritas petani kecuali kami orang yang punya Cina itu kerja itu nggak boleh sama buku berapa itu juga boleh kalau anak dia mau jualan tapi memaksakan tapi yang penting nggak ada semua dari Pak tidak kita kedua tidak perlu takut apa berarti sendiri dan Kenapa sih sekarang di namanya itu suku Dayak Hindu-Buddha Segandi? Kenapa di rumah namanya? sejarah kan beda habisnya awal akhir kalau kamu kan ada habis ada kata sejarah alam kehidupan selagi masih hidup dan belajar juga ada habisnya kamu belajar di mana aja dan tetap lagi ya kan jadi di sini itu awal nggak ada di sini dia nggak ada murid nggak ada tua, nggak ada muda, nggak ada orang lama, nggak ada baru, sama. Di sini nggak ada namanya tertulis satu apakah semua di sini nggak ada. Dan kami di sini itu bukan hafal persatuan kesatuan, tidak ada peraturan. Karena yang daya kan digaji sendiri, lakukan satu. Kalau satu kita nggak ngambil dan menyatu dengan kepentingan